Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas diskusi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, kita ke masalah pertama, di mana masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah, yaitu materi pengayaan 9.1. Antara lain, pertama adalah ketimpangan pendidikan. Masalah ketimpangan pendidikan di SDN Kebon Baru 05 tidak begitu terasa, karena kami mencoba memberikan pelayanan pendidikan yang sama, mulai dari penyediaan sumber belajar, sarana dan prasarana, serta pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Perbedaan ekonomi keluarga pun mulai teratasi dengan bantuan dari pemerintah melalui program KJP dan PIP. Setidaknya, bantuan tersebut meringankan dan memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan siswa yang kurang mampu. Selain itu, dengan adanya program MBG atau makan bergizi gratis, semakin membantu siswa-siswi kami dalam hal perbaikan makan bergizi setiap hari. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dikatakan tidak begitu terlihat. Yang kedua, yaitu inklusivitas. Dalam pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan lainnya, sekolah kami tetap berpedoman pada sekolah inklusif, di mana kami menghargai dan merangkul keberagaman, memastikan semua individu merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau kondisi mereka. Ini berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil, tidak diskriminatif. Kami selalu memberikan arahan kepada seluruh jajaran guru dan tenaga kependidikan untuk selalu menghindari 3 dosa besar pendidikan, yang salah satunya adalah intoleransi. Oleh karena itu, sekolah kami mencoba membuat program-program kegiatan yang memayungi dan memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada. Di antaranya, kegiatan Kamis Kreasi yang bertujuan menggali potensi dan bakat alami yang dimiliki siswa. Kemudian program 5S, Senyum Sapa Salam Sopan dan Santun, dan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, keanekaragaman yang ada dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Kedua, dalam artikel tersebut dijelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi di negara OECD yang dilengkapi dengan gambar. Adapun cara mengatasinya antara lain, pertama, mengurangi ketimpangan di sekolah. Kedua, memberi beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Ketiga, membuat kebijakan tentang sekolah inklusif yang menerima keberagaman. Berikut langkah-langkahnya. Keempat, emansipasi wanita dalam pekerjaan. Adapun keterkaitan artikel dengan materi modul 7 dari DMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, bahwa keduanya memiliki keterkaitan, di mana modul 7 menjelaskan sistem, jenjang, struktur, persekolahan, dan kebijakan pengelolaan pendidikan sekolah di Amerika yang meliputi penjelasan mengenai bantuan pendidikan. Artikel yang dibahas mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai tantangan pendidikan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem pendidikan di Jepang mulai mengalami perubahan setelah Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Jepang menetapkan standar minimum pendidikan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Kementerian terkait pendidikan menyediakan fasilitas dan peralatan sekolah, menjaga kualitas dan gaji guru dan biaya pendidikan per siswa. Pendidikan moral dan kesehatan fisik menjadi kunci utama dalam pendidikan yang nantinya akan diseimbangkan dengan pengetahuan. Namun,
Mulai tahun 1999 terjadi perubahan dalam kurikulum di mana yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kebijakan ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Model pembelajarannya pun menggunakan pembelajaran terpadu lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memungkinkan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri tentang kehidupan melalui studi lintas disiplin atau studi penyelidikan. Pada tahun 2008, terdapat revisi kurikulum yang menekankan pada terwujudnya konsep semangat hidup dalam pendidikan sekolah yang terdiri dari: pertama, peningkatan aktivitas verbal; kedua, peningkatan pendidikan matematika dan sains; ketiga, peningkatan pendidikan kebudayaan; keempat, peningkatan pembelajaran berdasarkan pengalaman; kelima, peningkatan pendidikan bahasa asing; dan yang terakhir, peningkatan pendidikan kejuruan. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, diutamakan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pemecahan masalah melalui pengamatan, eksperimen, studi proyek antar disiplin ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan di Jepang mengalami beberapa revisi, namun berkesinambungan. Catatan pentingnya menurut saya adalah ditanamkan dahulu karakter dan ketahanan fisik sebelum menerima pengetahuan yang baik. Demikian pembahasan diskusi sembian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.